Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anam dalam pelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar bersama tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara Mesir. Negara Mesir, sebuah negara yang berada di wilayah benua Afrika, di sebelah bagian utara negara benua Afrika, di mana ini adalah ikon dari negara Mesir, yaitu namanya apa kira-kira? Piramida. Piramida ini fungsinya adalah sebagai makam dari raja-raja Mesir kuno, dibangun sebagai menghormati jasa-jasa raja dan ketika meninggal dimakamkan di dalam piramida. Yang kedua adalah Masjid Muhammad Ali Pasha. Masjid ini berada di wilayah Kairo, diambil dari nama seorang perintis Mesir modern. Masjid yang cukup megah, masjid yang cukup menjadikan simbol kota Mesir, terlihat sangat megah dan sangat mewah. Selanjutnya adalah patung singa berkepala manusia yang disebut Sphinx. Sphinx ini merupakan patung singa berkepala manusia yang melambangkan keagungan Raja Mesir kuno yang menggabungkan kekuatan seekor singa dengan kebijaksanaan seorang manusia di dalam dirinya, sehingga dengan simbol singa menjadikan maksud sebagai simbol yang dihargai, kuat dan dihormati oleh sekitarnya. Selanjutnya ini adalah lambang negara Mesir yang bernama Elang Salahuddin. Lambang negara Mesir ini bergambarkan elang emas menghadap ke kanan. Profil negara Mesir, nama lengkap Republik Arab Mesir. Bentuk pemerintahan adalah Republik presidensil, di mana seorang kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota di Kairo, mata uang pound Mesir. Hari kemerdekaannya yaitu 28 Februari 1922. Hari nasional 23 Juli 1952 sebagai hari revolusi Mesir. Lagu kebangsaan Mesir adalah Biladi, 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 My Homeland, My Homeland, My Homeland, sebagai lagu kejayaan negara Mesir. Kemudian kita lihat peta Mesir. Mesir di wilayah Afrika bagian utara, menghadap langsung bagian utaranya adalah Laut Mediteran, di mana di wilayah Mesir ini berhadapan langsung juga dengan Laut Merah. Silakan disimak ya, yang dilingkari itu adalah Laut Mediteran. Yang dilingkari sebelah kanannya atau sebelah timur dari Mesir adalah Laut Merah. Sebelah kiri Mesir berbatasan dengan negara Libya. Sedangkan di sebelah bawah itu mana? Selatan. Iya, selatan Mesir berbatasan dengan negara Sudan. Sehingga di wilayah timur dan wilayah utara yang menghadap laut pastilah suhu udaranya relatif panas dan juga sering mendapat hujan. Letak astronomis negara Mesir berada di 22 derajat lintang utara, 32 derajat lintang utara, dan 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur. Luas wilayah Mesir kurang lebih 1.500 juta kilometer persegi. Didominasi oleh banyaknya gumuk pasir ataupun disebut sendan. Selanjutnya ada terusan Suez. Terusan Suez yang dilingkari itu adalah jalur penghubung antara Afrika ke Asia ataupun sebaliknya Asia ke Afrika. Ini adalah terusan yang sangat penting karena memotong kompas jalur pelayaran dunia.
Sebelum ada terusan Suez, ketika ingin mencapai wilayah Afrika ataupun Asia, kapal-kapal dari benua Eropa harus mengelilingi benua Afrika, mulai dari sebelah utara menuju barat Afrika sampai dengan melewati Afrika Selatan, baru menuju tujuannya. Sedangkan setelah ditemukan terusan Suez, bisa mempercepat jalur pelayaran tanpa harus melewati Afrika Selatan ketika ingin menuju benua Asia. Selanjutnya iklim di Mesir. Di negara Mesir memiliki dua iklim, subtropis dan iklim gurun. Yang pertama adalah hot summer, di mana cuacanya sangat panas. Karena Mesir memiliki suhu yang sangat ekstrim, ketika siang sangat panas, juga ketika malam sangat dingin. Terjadi antara Mei sampai dengan Oktober. Selanjutnya ada musim mild winter, terjadi ketika November sampai April, di mana dinginnya luar biasa bagi wilayah Mesir. Suhu udara, karena di Mesir adalah wilayahnya juga cukup panas, maka dilihat itu titik-titik merah di sepanjang sebelah kanan titik merah. Itu adalah wilayah yang dekat dengan pantai laut merah. Yang utara wilayah dekat pantai laut Mediterania, di mana ketika musim dingin suhunya antara 9,5 derajat Celcius sampai dengan 23 derajat Celcius. Ketika musim panas 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Ketika di pedalaman Mesir, di tengah, anggap aja agak tengah-tengah itu termasuk pedalaman, mencapai lebih 40 derajat pada siang hari. Ketika musim panas, gurun yang berada di Mesir mencapai 43 derajat Celcius. Namun kalau malam hari suhunya mencapai cukup dingin, yaitu berapa? 7 derajat Celcius. Di musim dingin, kalau siang hari suhunya sampai 18 derajat Celcius. Ketika malam suhunya mencapai 0 derajat Celcius, saudara-saudara. Pencapaian yang luar biasa sangat ekstrim, ketika malam dingin, ketika siang panas sekali. Curah hujan di Mesir, di wilayah bagian utara itu curah hujannya sangat tinggi. Kenapa? Karena menghadap laut Mediteran. Ketika menghadap laut Mediteran otomatis tinggi, karena penguapan air laut juga cukup tinggi, ditambah di wilayah sana adalah panas. Di wilayah kering bagian tengah dan selatan curah hujannya 20 sampai 200 mm per tahun. Tapi di wilayah utara yang menghadap laut Mediterania curah hujannya cukup tinggi. Secara umum curah hujan sekitar 80 mm per tahun. Ini adalah keadaan fenomena alam yang sering dijumpai di Mesir, di mana berbeda dengan di wilayah kita di Indonesia, karena di situ adalah debu pasir yang cukup ringan yang terbawa oleh angin yang jumlahnya cukup besar karena didukung wilayah gurun yang sangat luas. Fenomena tersebut dinamakan Sirocco dan Khamsin, di mana berhembus dari selatan ataupun barat daya wilayah Mesir. Selanjutnya, kondisi alam seperti ini terjadi ketika angin cukup kencang membawa material-material pasir yang cukup ringan sehingga membuat terangkat ke udara. Suhu angin tersebut sampai 45 derajat Celcius dengan kecepatan
yang relatif berubah. Bentuk muka bumi di Mesir didominasi oleh gumuk pasir atau sand dunes di wilayah gurun bagian barat dan gurun Libya. Di mana terlihat binatang khas Mesir, yaitu unta. Selanjutnya ada dataran Sinai. Sinai itu apa? Itu adalah nama di mana wilayahnya adalah semenanjung. Loh, Pak, apa semenanjung? Semenanjung adalah dataran yang menjorok ke laut. Di mana di wilayah Sinai ini wilayahnya adalah dataran tinggi dan pegunungan yang reliefnya relatif kasar. Kenapa kasar? Karena sangat curam, tinggi, dan pendek dan cukup luas sehingga tidak cocok ketika digunakan sebagai pemukiman. Dilihat itu di wilayah yang di garis kuning itu adalah wilayah pegunungan di negara Mesir. Ini adalah gumuk pasir yang berada di Mesir cukup banyak sehingga dinamakan gurun pasir, yaitu di situ diberi nama gurun Libya. Tentunya di wilayah gurun memiliki cuaca yang sangat ekstrim, panas di siang hari, namun sangat dingin di malam hari. Kira-kira dengan suhu tersebut, maka manusia harus bisa beradaptasi. Lihat selanjutnya yang dilingkari merah, mayoritas wilayah yang dilalui sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Mayoritas penduduk wilayah Afrika hidup di lembah sungai Nil, atau bisa dikatakan delta sungai Nil, yang dulu sangat lebar dan besar, namun semakin perkembangan zaman, semakin banyaknya pengendapan menjadi kecil, di mana aktivitas pertanian di Mesir ditopang di wilayah lembah sungai Nil. Geologi keadaan batuan di dalam bumi di wilayah negara Mesir. Keadaan geologi di Mesir didominasi oleh sumber daya alam yang beraneka ragam. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Selanjutnya ada pasir besi. Juga ada fosfat. Kemudian juga ada mangan. Ada juga lempung. Sumber daya alam lainnya juga bisa ditemukan gipsum. Kemudian kemiripnya lagi talk. Di Mesir juga memiliki asbes, juga memiliki timah. Terdapat juga emas. Ada juga zinc. Ada juga garam sebagai ciri khas wilayah negara yang memiliki laut. Flora di Mesir tidak memiliki hutan, otomatis jenis flora juga tidak banyak. Flora di Mesir didominasi oleh flora-flora atau tumbuhan-tumbuhan yang mampu hidup di wilayah kering dan panas. Contohnya pohon lontar, pohon palma, kayu putih. Ada lagi adalah akasia.
juga jenis-jenis cemara. Itu sebagian flora atau tumbuhan yang mampu hidup di negara Mesir. Selanjutnya fauna, karena di Mesir juga tidak banyak fauna, tidak banyak hutan, artinya fauna juga terbatas. Ada domba, ada unta, ada juga keledai. Di Mesir juga memiliki hewan yang lucu ataupun yang buas, dan terdapat 300 lebih jenis burung. Namun yang paling banyak adalah burung hering. Juga ada kuda Nil, karena di situ ada sungai Nil, maka dinamakan apa? Kuda Nil. Seandainya kudanya Dinjakir, pasti dinamakan kuda Jakir. Juga ditemukan ya hewan-hewan buas, hewan-hewan cukup sangar di Mesir. Silahkan dilihat. Ini adalah jenis hewan pemangsa karnivora, pemangsa daging. Ada juga babi liar, termasuk jenis omnivora. Juga ada kambing hutan dengan tanduknya yang luar biasa. Juga reptil yang sangat buas, the crocodile, buaya. Ada juga jenis ular di wilayah gurun, ada ular derik yang cukup menakutkan. Dan juga ada banyak jenis ikan, karena di Sungai Nil mengalir dari wilayah Afrika Tengah sampai dengan Afrika Utara di Mesir. Tentunya jenis ikannya cukup banyak. Kondisi penduduk di Mesir mayoritas terdapat petani yang mereka tinggal di sekitar lembah Sungai Nil, tanah yang cukup subur sebagai penopang pertanian di negara Mesir. Kalau di Indonesia, orang yang menanam padi dinamakan petani, namun di Mesir para penanam padi dinamakan felahin, sebutan bagi para petani. Di Mesir terdapat 3 kelompok manusia, 3 kelompok ras. Yang pertama dengan ciri kulit hitam, berada di wilayah Mesir bagian barat, orang Ubian. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri kulit putih sebagai orang asli pendiri Mesir. Yang ketiga adalah orang Arab dengan ciri kalian pasti tahu, kulit putih, kalau laki-laki berjenggot, hidung mancung. Penduduk Mesir terdiri dari 89,1 juta jiwa dengan WPDS 5 tahun silam. 43% tinggal di perkotaan dan 2/3 tinggal di daerah delta dan lembah Sungai Nil, di mana 90% beragama Islam. Tentunya penerapan syariat di Islam di Mesir lebih mengikuti ajaran Islam. Oke, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.